Apakah benar Israel ingin cepat-cepat merebut jalur Gaza demi proyek terusan Ben Gurion? Terusan ini rencana dibangun untuk menandingi terusan Suez di Mesir. Tanpa terusan Suez, kapal dari Asia harus muter jauh banget mengelilingi benua Afrika untuk menuju Eropa. Nah, terusan Suez ini adalah jalan pintasnya sehingga bisa menghemat 10.000 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di Palestina. Kita tahu sudah 1 bulan lebih serangan upaya genosida dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina. Upaya untuk melenyapkan, untuk menyingkirkan orang-orang Palestina dari Gaza ya. Kita tahu bahwa Gaza itu menjadi pusat dari serangan Zionis Israel. Padahal kalau kita lihat yang namanya Palestina itu kan ada 2 wilayah ya. Ada yang namanya West Bank atau tepi barat dan satu lagi jalur Gaza atau Gaza ya. Di sana Fatah yang berkuasa, di sini Hamas yang berkuasa, dan memang tipikal orangnya agak berbeda. Yang di Gaza sama di West Bank itu agak berbeda. Kalau di Gaza mereka benar-benar tidak mau tunduk, ya, mereka tidak mau patuh dengan Zionis Israel. Mereka tidak mau bangsa mereka dijajah oleh yang namanya Zionis Israel. Jadi kita bisa lihat ini sebenarnya ada apa gitu. Kenapa Israel begitu ngotot untuk mengambil wilayah Gaza yang notabene kalau kita lihat itu cuma secuil. Ya, wilayah Gaza itu kan cuma secuil doang gitu. Kalau kita bandingkan dengan Israel dan juga wilayah tepi barat. Teman-teman bisa lihat ya, kalau tepi barat itu kan lebih besar. Ya, tepi barat itu lebih besar dan kalau kita bandingkan dengan Israel yang sudah istilahnya menguasai hampir semua, ngapain lagi gitu? Ngapain lagi ngotot untuk mengambil wilayah Gaza yang cuma secuil, yang di pojokan gitu. Cuman ada di pojokan doang, ya. Cuman ada di pojokan dan teman-teman lihat ini petanya. Nah, kalian bisa lihat ya. Cuman secuil ini kok. Ngapain diperebutkan gitu? Terus nggak ada juga tempat-tempat bersejarah orang Israel. Beda dengan tepi barat. Kalau di tepi barat itu ada Bethlehem, ya, ada Yerusalem di situ yang punya Palestina. Ya, Yerusalem kan dibagi 2, sebagian punya Palestina, sebagian punya Israel. Kalau mau diperebutkan harusnya yang difokuskan adalah Yerusalemnya, karena itu kota sucinya kan gitu. Kenapa malah Gaza yang cuman secuil? Nah, jadi sebenarnya Israel itu punya satu kepentingan di wilayah Gaza tersebut sehingga mereka ngotot. Ya, mereka sangat ngotot untuk merebut wilayah Gaza tersebut. Apa kepentingannya? Di sini kita akan bongkar ya. Di sini kita akan ungkap, ternyata kepentingan utamanya adalah pembangunan terusan Ben Gurion. Ya, jadi ada yang namanya Project Ben Gurion, itu adalah sebuah terusan atau bahasa internasionalnya nanti akan lebih dikenal dengan terusan Israel. Ya, itu adalah proyek terusan yang direncanakan untuk dibangun di Israel. Terusan ini akan menghubungkan Teluk Akaba ke Laut Tengah. Nama terusan ini diambil dari David Ben Gurion, bapak pendiri Israel sekaligus Perdana Menteri Israel yang pertama, ya, David Ben Gurion. Terusan ini akan menjadi saingannya terusan Suez. Kita tahu bahwa terusan Suez ini adalah milik Mesir dan telah ya mengalami peningkatan-peningkatan secara penghasilan yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa terusan Suez ini memegang peranan yang sangat penting. Ya, memegang peranan yang super sangat penting. Jadi kalau teman-teman lihat, ini Google Map ya, kita bisa lihat Gaza itu cuma secuil ini. Ya, Gaza itu cuma secuil ini, dan ini adalah batas negara Israel dengan wilayah Mesir. Ya, dengan Mesir. Di sini ada gurun Sinai. Ya, ini semua gurun pasir, dan disinilah rencana nanti
dibangun terusan Ben Gurion. Ya kan nggak mungkin belah sini. Ini belah sini yang ngapain ke Danau Galilea pula kan? Tentu saja lebih cocok itu adalah membelah ini. Membelah mengikuti garis perbatasan Israel dengan Mesir. Ya, jadi belahnya di sini, lurus ini. Belahnya lurus ini supaya lebih gampang karena tinggal lurus yang pertama ya. Tinggal lurus. Kalau ini kan Suez nih. Suez kan yang ini. Nah, ini Suez. Kalau teman-teman lihat terusan Suez gini, ngikuti ini. Ya. Kalau nanti terusan Ben Gurion, itu rencananya supaya lebih efektif, dia akan lurus di sini. Itu juga sekaligus menjadi batas negara Israel dengan Mesir. Ya, jadi terusan itu bisa berguna juga sebagai batas negara yang jelas. Jadi Israel sama Mesir dibatasi dengan terusan dia. Ya, dibuat satu terusan. Cuman yang jadi masalah, di ujung sebelah sini, ya ini ada Rafah ya. Rafah ini adalah gerbang perbatasan untuk Mesir dan Gaza ya. Jadi barang-barang dari Mesir masuk ke Gaza itu melalui Rafah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau dibangun di sini, otomatis Palestina juga keciprat dong, kan gitu. Ya, otomatis Palestina wajib keciprat karena ini miliknya negara Palestina kalau dibangun kayak gini. Kalau dibangun misalnya mutar kayak gini, ya, kayak rencana kemarin dengan memutar, itu akan lebih mahal biayanya karena mutar-mutar itu kan tahu sendiri lebih repot. Ya, buat putar-putar seperti rencana di sini, ya rencana awal itu nggak mungkin. Nah nih rute awalnya, ya ini kemarin itu diharapkan dimulai tahun 2021 dan masih molor sampai sekarang ya. Nah, jadi rencana awalnya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya. Kenapa mutar seperti ini? Supaya Israel nggak perlu membayar kepada Gaza. Ya, Israel nggak mau berbagi dengan orang Palestina. Ya, nggak mau dia berbagi sama Palestina. Jadi seperti ini. Tapi ternyata ini kan kalau dibuat seperti ini kan yang pertama biaya lebih mahal, ya karena mutar. Terus bagi kapal-kapal juga repot gitu. Kalian bisa bayangin ya, kapal-kapalnya harus mutar-mutar teman-teman. Harus mutar-mutar dibandingkan di sini yang tinggal lurus. Ya, di sini yang tinggal lurus. Jadi nggak mau lah orang Israel ya. Lebih bagus kan lurus. Yang pertama lebih gampang buatnya, terus yang kedua bagi kapal juga lebih bagus karena dia tinggal lurus saja dibandingkan dia harus mutar-mutar lagi gitu. Jadi bisa lebih efektif kalau lurus. Dan tentu saja ya, kenapa terusan Suez itu sangat menguntungkan Mesir? Ya kalian bisa lihat. Sekarang kan pusat produksi barang itu Asia. Baik itu India, Pakistan, Cina ya. Bahkan bisa dibilang Pakistan, India, Cina itu menguasai hampir 70% dari seluruh barang di dunia. Barang-barang produksi dunia itu bisa dibilang 70% ya. Bahkan kalau digabung dengan negara Asia lain itu mungkin 80%. Digabung Korea Selatan, digabung Jepang, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Jadi 80% barang dunia itu ada di sini. Dan Eropa itu adalah pasar konsumsi yang besar. Kalau mau ke Eropa, ya Eropa yang di sini, kan nggak mungkin barang dari Cina itu kapalnya mutar ke bawah gitu kan. Ya, mutar ke bawah. Mutar ke bawah salah-salah malah nanti kena perompak Somalia lagi. Kena perompak dari Somalia sini. Ya, kan perompak Somalia di sini. Jadi kalau kapal tuh mutar nanti kejauhan. Mau mutar tanduk Afrika ya, ini julukannya tanduk Afrika. Jadi mereka jalannya di sini teman-teman. Ya masuk ke sini, ya masuk ke sini, masuk Laut Merah sini, nah, langsung sampai ke ini ke Eropa. Ya, jadi barang-barang dari Cina nyampe ke Eropa dari sini. Begitu juga darangan barang Eropa lewat terusan Suez ini. Itulah kenapa terusan Suez ini adalah terusan yang paling menguntungkan. Ya, bahkan lebih untung daripada terusan Gibraltar yang ada di Amerika sana. Ya, ini yang nomor satu paling untung. Ya, ini paling untung. Bahkan nggak salah kemarin tuh Thailand pengen belah di sini. Jadi ada wacana Thailand pun mau buat selat ya di sini dia belah. Ya, supaya barang dari Cina, Korea, Jepang bisa lewat gini. Kalau sekarang kan barang mereka tuh harus mutar di sini, teman-teman. Selat Malaka. Ya, sekarang tuh barang dari Cina kan di sini. Jadi Cina itu pelabuhannya semua di sini.
Ya, karena Cina kan nggak ada laut di sini ya. Ini laut punya Myanmar, Bangladesh, dan lain-lain. Jadi dia dari sini semua nih, pelabuhan-pelabuhan Cina. Korea dari sini. Jadi mereka nih sekarang mutarnya gini, ya. Jadi rencananya bahkan Thailand juga mau dibelah nih, supaya lebih cepat barangnya nyampe dan lebih murah. Karena kan minyak untuk kapal itu kan mahal ya. Kalian bisa bayangin kapal tuh makan minyak banyak sekali loh. Dan barang itu kalau bisa lebih cepat nyampe kan lebih bagus. Ini ya. Jadi inilah yang membuat Israel itu begitu ngotot. Ya. Dan kalian bisa lihat berita-beritanya juga sudah banyak bahwa Israel bertekad rebut jalur Gaza untuk bangun kanal Ben Gurion dan saingi terusan Suez, tanda tanya. Ya. Jadi proyek Ben Gurion atau kanal Israel adalah proyek terusan yang diusulkan melalui negara Israel. Ini akan menghubungkan Teluk Akabah ke Laut Mediterania. Jadi jelas ya. Ini adalah rencana dari Israel untuk menjadikan terusan ini sebagai salah satu pendapatan utama negara tersebut ya. Mesir itu dapat untung banyak dari terusan ini Suez. Kalau nggak ada terusan Suez, pening mereka tuh. Keuntungannya bayangin, 140 triliun satu tahun. Dan itu akan terus naik ya. Seiring dengan konsumsi orang yang makin banyak, seiring dengan harga harga pemakaian terusan itu makin mahal, ya dia akan naik terus. Pendapatannya akan naik. Siapa yang nggak mau dapat satu tahun 140 triliun? Coba kalian pikirkan. Ya. Bagi dua masih dapat 70 kan gitu. Kalau berhasil dia ambil setengah omsetnya terusan Suez, masih gede. Oke, kita putarkan dulu video ini ya, biar teman-teman mungkin dapat pencerahan juga. Ini penjelasannya pakai gambar, jadi lebih bagus. Oke, kita dengarkan dulu bentar. Terusan ini dilewati 20% perdagangan dunia, 10%-nya distribusi minyak global. Siapa yang untung? Tentu saja Mesir, karena dia yang punya jalur ini. Bayangin aja, satu kapal besar biayanya 4-5 miliar rupiah sekali transit. Tahun 2022, Mesir mencetak rekor pendapatan dari terusan Suez ini, mencapai 140 triliun jika dirupiahkan. Siapa yang nggak kesal? Yang bangun dan pegang saham terbesar dulunya adalah Inggris dan Prancis. Lalu Mesir merebut semua kepemilikan terusan Suez ini tahun 1956. Sebenarnya banyak kelemahan terusan Suez ini. Yang pertama, biayanya terlalu mahal. Yang kedua, perawatannya juga mahal karena tepinya berpasir. Yang ketiga, sempit dan terlalu dangkal. Tahun 2021, kapal Evergreen nyangkut di sana sehingga menghambat kapal-kapal lain yang mau lewat, hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar di dunia yang mengaruhi naiknya harga minyak global. Nah, sekarang kita kembali ke terusan Ben Gurion. Dari proyek terusan ini, Israel bisa meraup keuntungan miliaran US dollar per tahun. Perawatannya juga lebih mudah karena tekstur tanahnya berbatuan sehingga bisa dibuat kanal dinding batu. Bukan tepi pasir seperti terusan Suez yang membutuhkan perawatan secara terus-menerus. Terusan Ben Gurion ini akan dibuat lebih dalam dan lebar daripada terusan Suez sehingga bisa dipakai kapal terbesar di dunia bolak-balik dua arah. Mereka juga akan membangun kota-kota kecil dan klub malam di sekitar kanal. Rencana pembangunan ini akan dimulai dari Teluk Akabah, kemudian kota Eilat, perbatasan Jordan, kemudian melintasi lembah Arobah sekitar 100 km antara pegunungan Negev dan dataran tinggi Jordan. Kemudian berbelok ke utara untuk menghindari jalur Gaza. Mungkin Israel berpikir betapa menjengkelkannya harus berputar. Kenapa nggak terobos aja jalur Gaza? Kalau ini kayaknya mustahil. Mereka nggak mungkin membantu perekonomian Palestina di jalur Gaza kan? Apalagi di sana ada kecuali Israel merebut jalur Gaza ini dari Palestina. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi seperti itulah yang terjadi, teman-teman. Dan kalian yang nilai sendirilah, ya. Kalian yang nilai sendiri. Dan Israel itu bukan negara bodoh, teman-teman. Ya, Israel itu orang Yahudi itu liciknya minta ampun. Bahkan bisa dibilang bangsa paling licik itu adalah Israel ya. Kalau mereka bilang mereka paling cerdik, kalau kita bilangnya kan licik. Ya, licik seperti ular. Jadi mereka itu nggak pernah mau melakukan perang yang tidak menguntungkan mereka. Jadi jangan kalian pikir mereka itu mengempur Gaza, setelah mereka hajar Gaza, mereka selesai gitu aja. Nggak mungkin. Ya, mereka nggak pernah seperti itu, teman-teman. Israel itu kalau buat perang, kalau udah mengadakan satu perang, itu tetap harus ada untungnya. Kita bisa lihat, dari perang Yom Kippur, mereka mendapatkan dataran Golan dan Sinai. Mereka rebut, ya.
dataran tinggi Golan itu yang perbatasan itu mereka ambil, terus yang di selatan mereka ambil juga Sinai. Mereka itu nggak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Mereka kalau udah keluar duit, sudah bertempur, harus dapat sesuatu. Begitu juga dengan menggempur Gaza seperti ini. Ini adalah perang yang belum pernah dilakukan Israel dalam kurun waktu yang dekat. Terakhir pertempuran seperti ini adalah saat Yom Kippur dan pertempuran 6 hari, Six Day War. Ya. Dan setiap pertempuran yang dilakukan Israel, kalian boleh catat dan boleh cek sejarah. Israel selalu mendapatkan sesuatu. Israel selalu mendapatkan sesuatu, teman-teman. Perang pertama, Arab-Israel. Ya, perang Arab-Israel. Itu adalah perang pertama sejak berdirinya negara Israel. Apa yang terjadi? Wilayah Palestina 70% diambil. Zaman dulu pembagian Palestina dan Israel itu bisa dibilang 55-45 lah. Ya, pembagiannya seperti itu. Tiba-tiba wilayah Palestina diambilin. Kalian boleh cek. Saya nggak boleh tampilkan video maupun fotonya ya, karena nanti bisa kena ban dari YouTube karena dilarang. Ya, karena YouTube punyanya orang Yahudi ya. Jadi kalian boleh cek bagaimana wilayahnya zaman dulu saat mandat Inggris dan juga PBB bagi. Palestina berapa, Israel berapa. Itu diambil sama sama Israel, wilayah Palestina setelah perang Arab-Israel. Terus perang-perang berikutnya juga sama. Israel tuh setiap perang dia harus dapat sesuatu. Harus dapat sesuatu. Dia nggak pernah mau rugi. Dia udah keluar duit kan. Perang itu kan menghabiskan uang yang luar biasa banyak dan juga korban jiwa yang mereka tuh harus tanggung jawabin keluarganya. Dan mereka tuh harus punya sesuatu yang dicatat dalam sejarah bahwa perang itu untuk memperebutkan, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi perang kali ini, ya saya lihat memang Gaza itu memang diincar. Kalaupun Palestina tetap memiliki negara atau memiliki wilayah Gaza, ya negara Palestina punya wilayah Gaza, maka hak pengendalian yang mengendalikan wilayah Gaza ini harus Israel, supaya dia bisa meneruskan terusan ini, ya, Ben Gurion ini. Pasti dia minta Gaza itu kalau bisa dibawa kendali dia, sama seperti di tepi barat. Di tepi barat itu kan full control, bahkan dibikin sekat-sekat. Orang Palestina tuh nggak bisa dari satu komplek atau dari satu kota di Palestina tepi barat mau ke kota lain itu wajib lewati Israel. Dan itu diperiksa. Bayangkan, kalian mau ke rumah mama kalian atau ke rumah saudara kalian yang ada di wilayah lain, ada di komplek lain, ada di kecamatan lain, kalian tuh harus melewati portalnya orang Israel, pos-pos penjagaan Israel. Bayangkan betapa ribetnya. Dan itu kalau terjadi demonstrasi atau mungkin ada aksi pelemparan batu ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh orang Palestina, maka satu hari itu Israel bisa menutup akses. Jadi kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya selama Israel menutup orang-orang Palestina untuk bergerak. Jadi memang kasihan teman-teman. Kalian kalau tinggal di Palestina, kalian akan rasakan sendiri. Bagaimana di tepi barat itu hidupnya semua dikontrol sama orang Zionis Israel. Ya. Jadi Gaza ini antara dua. Apakah Hamas akan habis dibikin sama Israel, sehingga Israel lah yang mengontrol Gaza, terus nanti dia taruh pemerintah boneka. Israel akan taruh orang-orang dia untuk memerintah Gaza ya. Orang-orang Palestina sendiri, tapi yang bisa dijadikan boneka, atau yang kedua Gaza itu habis diambil sama dia. Ya, Gaza itu jadi milik dia. Jadi antara dua kemungkinan ini aja. Dan saya lihat Israel itu lebih mengutamakan yang pertama. Karena kalau Gaza diambil, dunia internasional akan mengutuk dia. Ya, semua dunia internasional akan mengutuk perbuatan Israel. Tapi kalau cuman dia habisi Hamas, ya, simpatisan Hamas, pejuang-pejuang Hamas, mujahidin-mujahidin Hamas, semua dibabat sama dia, terus dia tukar sama pemerintah boneka, internasional mungkin akan
lebih menutup mata. Karena kan kita harus akui, PBB ini kan under control dari orang-orang Yahudi. Bahkan dunia internasional mengatakan Hamas teroris. Bagi mereka kan Hamas teroris. Jadi Israel punya alasan gitu. Dia menghabisi Hamas, alasannya dia ingin menghabisi teroris. Begitu selesai terorisnya, dia tukar dengan pemerintah boneka. Jadi itu alasan yang akan dibuat oleh Israel. Dia sedang menghabisi penjahat kan gitu. Sehingga Polikardus ini bisa buat gorengan baru nanti kan. Wah, sudah tuntas, sudah beginilah, sudah begitu. Aduh. Dan kita bisa lihat lah, media-media besar ini kan dikuasai mereka, dan mereka lah yang menentukan siapa orang baik dan orang jahat. Ini ngerinya. Ya, ngerinya cengkeraman dari Zionis ini. Jadi mereka bisa menentukan siapa yang jadi penjahat, siapa yang jadi orang baik. Kelompok ini mereka nggak suka. Dibuat propaganda, dibuat berita-berita, seakan-akan mereka lah penjahatnya. Jadi ini ibarat kalau kalian nonton film ya, penguasa-penguasa inilah yang menggunakan kekuatan-kekuatannya untuk menentukan nasib orang lain. Ya, mereka yang menentukan kamu itu nasibnya seperti apa. Ngeri sekali teman-teman ya. Ngeri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa mengedukasi dan membuat kalian makin tahu ya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jadi memang Hamas itu sengaja diprovokasi. Itulah kenapa ada 300-an orang yang mereka bunuh saat insiden di Al-Aqsa. Ya. Kan ini kan dimulai dari 4-5 bulan yang lalu saat umat muslim yang ada di Al-Aqsa itu dibantai. Ya, dibantai oleh tentara IDF. Sehingga Hamas melakukan aksi balasan. Ya, melakukan aksi balasan. Tapi sebenarnya itu sudah diskenariokan. Ya, semua sudah diskenariokan sama Israel. Itulah kenapa dia provokasi mujahidin ini supaya menyerang gitu kan. Supaya mujahidin menyerang, baru dia punya alasan untuk menghabisi Hamas ini. Jadi semua udah skenario. Semua ini sudah diskenariokan sama Israel. Ngeri teman-teman. Mereka ini licik sekali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini mengedukasi dan semoga video ini aman ya. Saya agak ngeri-ngeri sedap bahas ini dan ini kita sudah menggunakan kata-kata yang paling cocok, paling smooth supaya YouTube nggak sensi dan juga kita sudah berupaya data-datanya juga hanya sekedarnya ya, lebih ke informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan terima kasih buat dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.